A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidara. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan, dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasannya yang luas membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian erat ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bungsu. Dari segi agama, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama yang faqih di samping ahli sastra yang terkenal, antara lain lewat bukunya Nahjul Balaghah. Sayyidina Utsman bin Affan membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memintanya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah keempat. Mungkin karena suasana peralihan kekhalifahan kini penuh dengan kekacauan, para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Utsman masih bercokol dan membuat onar. Sementara ada banyak orang yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman. Situasi saat itu membuat Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa dengan cerah. Usahanya membuat penyegaran dan pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman malah memicu konflik dengan Muawiyah. Di sisi lain, muncul konflik antara Ali dan beberapa orang sahabat yang dikomandani oleh Aisyah, Ummul Mukminin. Puncak konflik ini menyebabkan meletusnya Perang Jamal atau Perang Unta. Dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai unta. Talhah bin Ubaidillah dan Jubair bin Awam yang berada di pihak Aisyah gugur, sedangkan Aisyah tertawan. Pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya Perang Siffin pada 37 Hijriah. Pasukan Ali bin Abi Thalib yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran menyatakan damai. Terpaksa Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan, dan terjadilah gencatan senjata. Akibat kebijakan Ali bin Abi Thalib itu, pasukannya pecah menjadi 3 bagian. Kelompok Syiah dengan segala resiko dan pemahaman mereka tetap mendukungnya. Kelompok Murji'ah dan menyatakan mengundurkan diri, dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali bin Abi Thalib. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Muawiyah sebagai penguasa Suriah, dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir. Mereka berencana membunuh ketiga pemimpin itu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir, dan Hujjaj bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Hujjaj tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal. Sedangkan Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat yang dikiranya Amr bin As.
Saat itu Amr bin As sedang sakit sehingga yang menggantikannya sebagai imam sholat adalah Kharijah. Akibat perbuatannya, Kharijah pun dibunuh pula. Sedangkan Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib yang saat itu tengah menuju masjid. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Syahidnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Kisah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi di Kufah. Saat itu udara Kufah teramat dingin. Perpindahan malam ke fajar terasa begitu pelan hingga tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Sang muadzin Ibnu Nabah mengetuk pintu rumah Khalifah Ali bin Abi Thalib sembari mengingatkan, "Sholat, sholat, sholat." Ali bin Abi Thalib menyambut dengan segera melangkah. Sesampainya di depan pintu, ia pun turut berkata, "Wahai kaum muslimin, sholatlah." Kala itu, kalender menunjukkan penanggalan 19 Ramadan tahun ke-49 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi. Sebuah hari kala Ali bin Abi Thalib harus lunglai ditebas pedang beracun yang diayunkan Abdurrahman bin Muljam saat hendak mengimami sholat subuh berjamaah. Pada mulanya, pembunuh Ali bin Abi Thalib bernama Abdurrahman bin Muljam. Ia dikenal sebagai pengikut militan di lingkungan sekitarnya. Dia kerap disebut sebagai laki-laki yang siangnya dihiasi ibadah dan berpuasa, sementara malamnya dipenuhi zikir dan gerakan sholat-sholat sunnah. Awal pembelotan sosok yang juga penghafal Al-Quran ini dimulai ketika Ali bin Abi Thalib berkonflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ihwal posisi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib yang lebih menginginkan untuk menghindari pertumpahan darah di tengah umat Islam memilih menyepakati sebuah perundingan. Akan tetapi di pertemuan gencatan senjata, Dumatul Jandal itu akhirnya membuat Ali kalah. Ibnu Muljam kecewa. Ia menganggap sang khalifah Ali bin Abi Thalib telah mengingkari Al-Quran karena sudah berani memutuskan hukum berdasarkan hasil rapat manusia. Di tengah kelompok yang memiliki perasaan yang serupa, ia pun bersumpah akan membunuh 3 orang yang dianggapnya sebagai biang masalah, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, juru bicara pihak Muawiyah bernama Amr bin As, juga Ali bin Abi Thalib sendiri. Dan penyebab lainnya adalah munculnya dendam di benak Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam sedang jatuh cinta kepada perempuan bernama Katam. Wanita ini berkenan dinikahi Ibnu Muljam dengan syarat mahar uang 3.000 dirham, seorang budak, dan pembunuhan Ali. Dalam beberapa literatur dijelaskan, perempuan yang bernama lengkap Katam binti Asi Sijnah itu juga menyimpan dendam. Ayah dan kakaknya terbunuh ketika Ali bin Abi Thalib bermaksud membersihkan para pembelot di peperangan Nahrawan. Jauh sebelum Rasulullah SAW wafat, kepada para sahabatnya, Nabi pernah bersabda, "Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelah aku." Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan hadis tersebut dan perjalanan sejarah penyebaran Islam, sebagian besar umat muslim menganggap bahwa kriteria Khulafaur Rasyidin yang dimaksud Rasulullah SAW hanya pas diberikan kepada 4 orang, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW memang tidak pernah mewasiatkan dengan menunjuk langsung orang-orang yang berhak memimpin umat Islam setelah beliau wafat. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Rasulullah SAW pernah ditanya para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menunjuk pengganti yang akan memimpin kami sepeninggalmu nanti?" Mendengar pernyataan itu, Nabi menjawab, "Sesungguhnya, jika aku menunjuk penggantiku, aku khawatir kalian akan menentang penggantiku itu dan Allah akan menurunkan azab atas kalian." Hadis riwayat Al-Hakim. Sementara
Kemunculan 4 nama pengganti di atas hanya berdasarkan beberapa isyarat yang pernah diungkapkan Nabi. Imam Al-Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jamhan dan Safinah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait profil Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka adalah khalifah setelah aku. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir menyebut hadis itu tidak bisa diikuti karena Umar, Ali, dan Utsman mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menentukan penggantinya setelah wafat. Isyarat lainnya adalah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, para imam itu dari golongan Quraisy. Jika mereka memimpin, maka mereka adil. Jika berjanji, pasti ditepati. Dan jika dimintai kasih sayang, mereka akan memberikan. Masa kekhalifahan Rasyidin memang sebagai penanda berkembangnya agama Islam menjadi kian pesat. Mereka telah menebarkan pengaruhnya dari Jazirah Arab sampai ke Levant Kaukasus, Afrika Utara, hingga ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah. Berikut adalah daftar khalifah dan periode kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq 8 Juni 632 hingga 22 Agustus 634. Umar bin Khattab 23 Agustus 634 hingga 30 November 644. Utsman bin Affan 11 November 644 hingga 20 Juni 656. Ali bin Abi Thalib 20 Juni 656 hingga 29 Januari 661. Dengan berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, berakhir pula sebutan Khulafaur Rasyidin dalam sejarah perkembangan dunia Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.